Selamat datang dari sebuah malam yang panjang. Selamat datang dari campur aduknya rasa kegelisahan, ketakutan, dan kemarahan. Perang Badar itu pernah dialami Rasulullah bersama dengan 313 pasukannya, melawan 1000 pasukan kafir yang bersenjata lengkap. Seperti itu juga kita 316 kembali pulang dari perang Badar Siddiqiyah. Kita tidak menyerah, mereka lah yang menyerang. Kita tidak melawan, mereka yang memukuli dan menendangi kita, yang melukai kita. Kita hanya bertahan untuk harga diri kita sebagai santri-santri pesantren Siddiqiyah yang membela ulama warasatul anbiya, yaitu beliau sama guru kita, Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mufti Syekh Mukhtarul Al-Mukhtar. Dan kita juga memperkenalkan pesantren kita yang telah dimasuki mereka-mereka yang hati nuraninya tertutup itu. Bapak-bapak yang saya hormati, adik-adik yang saya cintai, sebagaimana perang Badar ingat-ingatan. Setiap tetes keringat teman semuanya yang ada di sini, setiap kesakitan, pukulan dan tendangan yang sudah ada terima, dan setiap itu semua demi kejayaan Siddiqiyah, demi kejayaan Indonesia Raya. Dan jika Siddiqiyah memanggil kita lagi, siap kita untuk berjuang? Siap kita untuk berjuang? Siap kita untuk membela diri? Siap untuk membela diri? Insya Allah, Allah meridhai apa yang kita lakukan ini, dan ini akan dicatat baik di dunia sebagai sejarah perkembangan pelestarian Siddiqiyah dan sampai nanti di akhirat, dan insya Allah Allah meridhai kita semua. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air di mana saja berada. Pada tayangan video singkat tersebut, yang konon video itu diambil dari salah satu pondok pesantren yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, sedang ramai diberitakan, karena salah satu putra dari pemilik pondok pesantren tersebut ditangkap oleh aparat yang berwajib karena melakukan satu perbuatan yang melawan hukum. Di dalam video itu ada kontra statement bagaimana salah seorang dari pembicara memposisikan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya, memposisikan para santri kaum muslimin dihadap-hadapkan dengan aparat yang berwajib, dan kemudian dia mengambil satu tamsil seolah-olah sedang terjadi perang Badar. Ini sesuatu yang cukup berbahaya. Ini sesuatu yang cukup menyesatkan. Mengapa demikian? Karena perang Badar dengan situasi yang sedang dihadapi di sana tentu saja berbeda. Perang Badar adalah perang suci. Perang Badar adalah perang yang terjadi antara kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW melawan pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Tentu saja ini tidak bijak menyamakan atau mempersepsikan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya menegakkan hukum dihadap-hadapkan dengan
kaum muslimin dengan para santri seolah-olah sedang terjadi perang Badar. Kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh salah satu pembicara yang ada dalam tangkapan video tersebut, seolah-olah dia sedang menggiring atau membuat opini pada masyarakat untuk melawan pemerintah atau setidak-tidaknya melawan aparat yang berwajib, aparat yang sedang menegakkan hukum. Mungkinkah ini merupakan salah satu dari sifat ini bisa digolongkan terhadap perbuatan seorang ulama su? Saya tidak ingin mengatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan dari ulama su, tapi setidak-tidaknya marilah kita menyimak apa yang disebut dengan ulama su. Dalam Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali menyandingkan terma ulama dengan kata su yang dalam bahasa Indonesia merupakan padanan kata buruk dan tercela. Ulama su berarti ulama yang buruk dan tercela. Ulama sejatinya merupakan pemuka agama yang mengayomi dan mendidik masyarakat untuk menjadi pribadi yang soleh. Namun, ulama su justru sebaliknya. Ia menganjurkan kebaikan, tapi perbuatannya tidak mencerminkan demikian. Tentang ulama su ini, Imam Al-Ghazali kemudian mengutip sabda Rasulullah SAW saat berpesan kepada umatnya, "Ana min ghairi dajjal, akhwafu alaikum minad dajjal." Faqila, "Wa ma huwa ya Rasulullah?" Faqala, "Ulama ussu." Ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang dajjal. Beliau kemudian ditanya, "Apa itu wahai ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ulama su." Ditemukan hadis serupa dalam riwayat Ahmad, tetapi dengan menyebut a'immah mudillin, para pemuka agama yang menyesatkan. Istilahnya tidak menggunakan ulama su, tapi a'immah mudillin. Namun keduanya memiliki arti yang sama. Adapun dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Tirmizi dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih, disebutkan tanpa menyebutkan kata dajjal, "Innama akhofu ala ummatil a'immatil mudillin." Innama akhofu ala ummati al-a'immatal mudillin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku adalah para imam atau pemuka agama yang menyesatkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Menurut Imam Al-Ghazali, alasan kekhawatiran Rasulullah sebab Dajjal memang bertujuan untuk menyesatkan. Sedangkan seorang ulama su, walaupun lidah dan ucapannya memalingkan manusia dari dunia, tapi amal perbuatan dan keadaannya mengajak manusia ke sana. Berikut ini ada ciri-ciri tentang ulama su yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, ia pergunakan ilmunya sebagai sarana untuk memperbanyak harta. Ilmunya menjadi tumpuan untuk meraih sasaran duniawi. Yang kedua, ia menggunakan ilmunya untuk berbangga dengan kedudukannya. Yang ketiga, ia menyombongkan diri dengan besarnya jumlah pengikut. Dan yang keempat, ia masih mengira bahwa dirinya mempunyai posisi yang khusus di sisi Allah. Karena ciri-ciri pakaian
dan kepandaian berbicaranya yang seperti ulama, padahal ia begitu tamak kepada dunia lahir dan batin. Mereka merupakan golongan orang-orang yang merugi yang digambarkan dalam hadis Nabi, manizdada ilman walam yajdad huda minallah lam yajdad illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmu tapi ia tidak bertambah hidayahnya, maka tidaklah sekali-kali ilmunya itu melainkan menambah dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat yang demikian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.